Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Internet Marketing Technologies dari buku Kenneth C. Loudon yang berjudul E-commerce, Business, Technology, and Society pada halaman 386. Kelompok kami ada Rizky Jelang, NRP 38, Retno Dwi, NRP 20, Helmi, NRP 78, dan Ivan, NRP 132. Oke, selanjutnya outline yang akan kami sampaikan dari materi kali ini. Yang pertama ada Insight on Technology, The Long Tail, Big Hits, and Big Misses. Kemudian ada The Revolution in Internet Marketing Technologies. Kemudian ada Web Transaction Logs. Kemudian Supplementing the Logs, Cookies and Other Tracking Files. Kemudian ada database, data warehouse, data mining, and big data. Nanti di dalamnya akan dijelaskan juga mengenai database, data warehouse, and data mining. Kemudian selanjutnya ada Insight on Society. Every move you take, every click you make will be tracking you. Nanti akan ada penjelasan mengenai Hadoop and the challenge of big data juga. Hadoop ini merupakan sebuah software yang bisa menghubungkan beberapa komputer untuk mengolah data. Untuk penjelasan lengkapnya akan dijelaskan nanti. Kemudian yang terakhir ada Marketing Automation and Customer Relationship Management System. Oke, yang pertama ada Insight on Technology, The Long Tail, Big Hits, and Big Misses. Jadi, The Long Tail ini merupakan sebuah konsep yang diciptakan oleh Chris Anderson pada tahun 2004. Jadi, Chris Anderson ini membagi produk menjadi dua jenis, yaitu produk hits dan produk non-hits. Produk hits ini skala penjualannya besar, sedangkan yang produk non-hits relatif lebih kecil penjualannya. Jadi pada intinya Anderson mencoba mengatakan bahwa produk-produk yang tidak hits mungkin tidak akan menandingi skala penjualan dari produk yang hits. Namun bukan berarti penjualannya akan mati. Karena produk non-hits ini memiliki peminatnya sendiri dan grafik penjualannya itu konstan. Kemudian selanjutnya The Revolution in Internet Marketing Technologies. Jadi secara keseluruhan, internet memiliki 4 dampak yang sangat kuat pada pemasaran. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi telah memperluas cakupan komunikasi pemasaran. Yang kedua, internet telah meningkatkan kekayaan komunikasi pemasaran dengan menggabungkan teks, video, dan konten audio menjadi pesan yang kaya. Kemudian yang ketiga, internet sangat memperluas intensitas informasi pasar dengan menyediakan pemasar dan juga pelanggan informasi yang tak tertandingi, terperinci, dan real-time tentang konsumen saat mereka bertransaksi. Kemudian yang terakhir, lingkungan yang selalu aktif, selalu terhubung yang dibuat oleh perangkat seluler membuat konsumen dapat menerima pesan pemasaran secara lebih mudah. Hal ini menunjukkan perluasan peluang pemasaran yang besar bagi perusahaan. Selanjutnya, Web Transaction Logs. Jadi, kenapa situs e-commerce itu bisa memahami dan mengerti perilaku konsumen dibandingkan department store ataupun toko lokal grosir? Ini dikarenakan adanya transaction logs ini. Jadi transaction logs ini dibangun ke dalam perangkat lunak server web untuk mencatat aktivitas pengguna di situs web. Data log transaksi menjadi lebih berguna bila digabungkan dengan dua jalur data yang dibuat pengunjung lainnya melalui register form dan shopping chart database. Untuk registration form sendiri itu mengumpulkan data pribadi tentang nama, alamat, telepon, kode pos, alamat email, dan informasi pengakuan diri opsional lainnya tentang minat dan selera dari si pengguna. Kemudian shopping chart database ini menangkap semua pemilihan item, pembelian, dan data pembayaran. Sumber data potensial lainnya adalah informasi yang dikirim pengguna pada formulir produk atau penggunaan fitur pesan email menggunakan opsi hubungi kami di sebagian besar situs. Kemudian ada supplementing the logs, cookies, and other tracking files. Sementara log transaksi membuat dasar pengumpulan data online di satu situs web, pemasar menggunakan web pelacakan untuk mengikuti pengguna saat mereka mengunjungi situs web lain. Ada 3 jenis utama web pelacakan, yaitu cookies, flash cookies, dan web beacons. Next. Yang pertama ada cookies. Jadi cookies ini file teks kecil yang ditempatkan situs web pada hard disk komputer klien pengunjung setiap kali mereka mengunjungi dan selama kunjungan. Saat laman tertentu dikunjungi, cookies memungkinkan situs web menyimpan data di komputer pengguna dan kemudian mengambilnya kembali. Berikut
ada dua fungsi cookies. Yang pertama yaitu memberi marketer cara yang sangat cepat untuk mengidentifikasi pelanggan dan memahami perilaku sebelumnya di situs. Yang kedua, menentukan berapa banyak orang yang mengunjungi situs, apakah mereka pengunjung baru atau pengunjung berulang, dan seberapa sering mereka mengunjungi. Next. Dengan meningkatnya masalah privasi, kemudian digunakan alternatif baru, yaitu bernama flash cookies. Flash cookies ini menggunakan perangkat atau flash, dapat disetel agar tidak pernah kadaluarsa, dan dapat menyimpan informasi sekitar 5 MB dibandingkan dengan cookies biasa, yang hanya sebesar 1000 byte yang disimpan oleh cookies biasa. Next. Kemudian ada web beacons. Jadi web beacons ini file grafik besarnya 1 pixel yang disematkan dalam pesan email dan di situs web. Biasanya digunakan secara otomatis mengirimkan informasi tentang pengguna dan halaman yang sedang dilihat ke server pemantauan untuk mengumpulkan perilaku penelusuran pribadi dan informasi pribadi lainnya. Misalnya, ketika penerima membuka email dalam format HTML, maka langsung ada notifikasi ke server bahwa email tersebut sudah dibuka. Dan juga web beacons ini tidak terlihat oleh pengguna. Next. Dalam upaya untuk melacak konsumen secara lebih efektif di seluruh perangkat, metode pelacakan lintas peringkat lainnya telah dimulai dikembangkan. Ada dua metode sebagai berikut, yaitu deterministic cross-device tracking dan probabilistic cross-device tracking. Yang pertama, deterministic cross-device tracking itu bergantung pada informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi, seperti alamat email yang digunakan untuk masuk ke aplikasi dan situs web pada perangkat yang berbeda. Ini biasanya diterapkan di aplikasi seperti Facebook, Google, dan lainnya untuk efektivitas login. Selanjutnya ada probabilistic cross-device tracking. Jadi ini menggunakan algoritma untuk menganalisis ribuan titik data anonim seperti jenis perangkat, sistem operasi, dan alamat IP untuk membuat kemungkinan kecocokan, namun kurang akurat dibandingkan dengan deterministic cross-device tracking. Oke, selanjutnya ada database, data warehouse, dan data mining. Jadi database itu adalah kumpulan data yang dikumpulkan secara sistematis yang digunakan untuk memahami data dalam log transaksi, shopping chart, cookies, dan sumber data tidak terstruktur lainnya. Nah, ini digunakan karena marketer membutuhkan database yang sangat kuat dan luas. Selanjutnya ada sistem manajemen basis data atau DBMS. DBMS ini adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk membuat, memelihara, dan mengakses basis data. Next. Oke, selanjutnya ada data warehouse dan data mining. Data warehouse ini adalah database yang dikumpulkan dari data transaksional dan pelanggan perusahaan di satu lokasi untuk dianalisis secara offline oleh marketer dan pengelola situs. Data warehouse ini bertujuan untuk mengumpulkan semua transaksi perusahaan dan data pelanggan ke dalam satu repositori yang nantinya dapat dianalisis dan dimodelkan oleh manajer tanpa mengganggu atau membebani sistem. Data mining ini adalah sekumpulan teknik analitik untuk mencari pola dalam database atau data warehouse, atau mencari customer profile. Next. Nah, kemudian ada dua query yang digunakan pada data mining. Pertama adalah query driven data mining. Ini didasarkan pada query tertentu. Misalnya, hubungan antara waktu dan pembelian produk. Marketer dapat dengan mudah menghasilkan tabel database yang memeringkat pesanan 10 produk teratas yang dijual di situs web setiap jam dalam sehari. Kemudian, untuk yang model driven data mining, ini melibatkan penggunaan model yang menganalisis variabel kunci yang menarik bagi pembuat keputusan. Misalnya, marketer mungkin ingin mengurangi inventaris yang dilakukan di situs web dengan menghapus item tidak menguntungkan yang tidak begitu laku. Nah, model penjualan dapat dibangun dengan menunjukkan profitabilitas setiap produk di situs sehingga keputusan yang tepat dapat dibuat. Next. Oke, selanjutnya ada insight on society. Jadi, every move you take, every click you make will be tracking you. Di sini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan iklan untuk mengetahui informasi pribadi itu dengan cara menempatkan third party berupa tracking file.
pada sebuah halaman web karena mereka sangat bergantung pada data yang diketahui. Salah satunya adalah cookies. Ini adalah yang paling terkenal. Ini ada sistem sederhana yang diletakkan di browser dengan unique number yang kemudian digunakan oleh advertiser untuk melacak web yang dikunjungi. Dan saat berpindah dari satu situs ke situs lain tanpa memberitahukan ke pengguna. Next. Kemudian ada tracking file atau tools. Biasanya berasal dari perusahaan yang bisnis utamanya adalah mengidentifikasi dan melacak pengguna internet untuk membuat customer profile yang dapat dijual ke perusahaan periklanan yang mencari jenis pelanggan tertentu. Banyak tracking tools juga menampilkan atau mengumpulkan informasi pribadi seperti umur, jenis kelamin, ras, penghasilan, dan lain-lain. Saat ini belum ada standar tentang perlindungan privasi pengguna, jadi kebanyakan industri advertising online mengatakan bahwa mereka dapat mengatur dan menjamin sendiri data privasi pengguna. Padahal, bukti sudah menunjukkan bahwa perlunya pengawasan pihak lainnya. Next. Kemudian ada head up dan the challenge of big data. Big data saat ini adalah sebagian besar data yang dikumpulkan dari transaksi digital sehari-hari, dari web traffic, kemudian email, dan sosial media, yang jumlahnya ini sangat banyak. Jadi menimbulkan istilah yang dinamakan big data, yaitu kumpulan data yang sangat besar. Seringkali sumbernya ini berbeda dengan ukuran hingga petabyte atau 1 juta gigabyte dan exabyte atau 1 miliar gigabyte. Marketer tertarik pada big data karena kemungkinan mereka untuk menautkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber yang berbeda. Selanjutnya, dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengetahui pola perilaku konsumen. Nah, ini adalah Hadoop. Hadoop ini adalah suatu platform software yang menghubungkan beberapa komputer, sehingga dapat saling bekerja sama dan sinkron dalam menyimpan dan mengolah data sebagai satu kesatuan. Hadoop ini juga dapat memproses dan menganalisa berbagai jenis data dengan jumlah yang sangat besar, mulai dari struktur transaksional data, loosely struktur data, atau feed dari Facebook dan Twitter, data kompleks, file log server, kemudian hingga data tidak terstruktur seperti video dan audio. Next. Nah, selanjutnya adalah Marketing Automation and Customer Relationship Management System. Nah, apa itu MAS atau Marketing Automation System? Itu sebenarnya adalah perangkat lunak atau software yang digunakan oleh pemasar marketers untuk melacak semua langkah yang di bagian perolehan prospek dari proses pemasaran. Jadinya misalnya pertama langkah itu proses pemasaran itu dimulai dengan membuat pelanggan potensial itu sadar akan keberadaan suatu perusahaan serta produk mereka. Nah, dari situ terus konsumen menemukan produk Anda saat mencari produk mereka akan membandingkan produknya dengan kompetitor. Terus Anda dengan penawaran bersaing dan pada titik tertentu memilih untuk membeli. Nah, lalu setelah menjadi prospek, menjadi pelanggan, terus sistem manajemen hubungan pelanggan mengambil alih pemeliharaan hubungannya. Next. Nah, setelah diambil oleh CRM atau Customer Relationship Management System itu sendiri adalah gudang informasi pelanggan yang mencatat semua kontak yang dimiliki oleh pelanggan dengan perusahaan seperti gambar yang di samping, jadinya nomor telepon, Salesforce, website yang dikunjungin, in-store mana yang dikunjungin, social network dan sebagainya itu diproses di dalam CRM untuk untuk dimanfaatkan oleh pemasar untuk membuat marketing campaign begitu. Next. Nah, ini sendiri memanfaatkan customer touch point, yaitu cara pelanggan berinteraksi dengan perusahaan seperti yang saya bilang tadi itu ada website, ada pusat panggilan telepon, ATM, cara pembayaran dan sebagainya. Next. Nah, customer relationship dengan perusahaan ini sebenarnya ada banyak hal. Pertama adalah ringkasan produk dan penggunaan data demografis, psikografi, ukuran profitabilitas, riwayat kontak dengan pelanggan dengan perusahaan, informasi pemasar, terus tanggapan kampanye email, kunjungan situs web, serta pendownloadan aplikasi seluler. Semua informasi ini dikumpulkan oleh perusahaan dari pelanggan. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.